Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Sekalian saya bersyukur bahwa kita di penghujung akhir tahun ini, anugerah yang ajaib limpah secara luar biasa. Nah saudaraku, ada dua ayat yang Yesus ucapkan, yang sebenarnya seringkali ayat ini kita abaikan. Tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita betapa pentingnya ayat ini. Karena setiap pesan Tuhan pasti ada makna rohani dan ada berkat manfaat yang luar biasa. Dan saudara sekalian, sebelum masuk 2015, mari kita periksa firman ini bersama-sama. Lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayat 23. Sebuah ayat yang pernah kita baca, tapi sering kali kita lewatkan begitu saja. Mari kita lihat Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mari kita akan baca dua ayat ini dengan suara yang keras. Dengan suara bersama-sama. 2, 3. Mata adalah apa? Pelita tubuh. Terus lebih keras. Jika matamu baik, apa? Teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Terus. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, kalau mata kita jadi mata yang gelap, lihat betapa gelapnya apa? Kegelapan itu. Yesus berkata buat kita semua, mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka akibatnya teranglah seluruh tubuh kita, teranglah seluruh hidup kita. Tetapi Yesus berkata, jika matamu jahat, jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Gelaplah seluruh hidup kita. Nah, saudara sekalian, lihat betapa pentingnya mata bagi kehidupan ini. Apalagi hari ini adalah hari-hari di mana sosial media begitu luar biasa. Orang seringkali, saudaraku, untuk melihat sesuatu, entertain yang betul-betul sangat menarik. Nah lihat saudaraku, jika seseorang matanya buta, maka apa yang terjadi? Yang dia lihat hanya semuanya gelap, dan dia tidak bisa melihat keindahan hidup ini. Kenapa? Karena mata itu merupakan sumber daripada kehidupan. Dan kalau kita baca firman, jangan batasi ayat itu hanya dengan pengertian kita sendiri. Betapa naifnya kalau kita berpikir Yesus sedang bicara hanya soal mata fisik kita. Tapi sebetulnya selain mata fisik kita, yang Yesus sedang mau katakan adalah di sini bicara tentang paradigma kita, atau cara pandang kita, atau pola pikir saudara dalam hidup ini. Dengar saudaraku, rupanya bagaimana engkau memandang hidup ini, cara pikir saudara, paradigma dalam hidup saudara akan menentukan nasib dan keadaan kita. Kalau paradigma kita terang dan benar, maka seluruh hidup kita, keluarga kita, masa depan kita juga akan terang dan benar. Yang setuju, katakan amin. Tapi kalau mata penglihatan kita, cara pandang kita, paradigma kita salah dan gelap dan jahat, maka hati-hati, seluruh hidup kita juga akan jahat dan gelap. Saya beri judul khotbah hari ini adalah paradigma. Kata bersama saya paradigma. 2, 3. Paradigma adalah cara pandang kita, pola pikir kita. Dan dengar saudaraku, ternyata cara kita memandang hidup ini akan menentukan hidup saudara terang atau gelap. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar semua hidup saudara tidak ada yang gelap. Semua saudara hidupmu terang. Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha terang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Kata bersama saya mau Tuhan. 2, 3. Nah, seringkali ada banyak orang berpikir begini. Kenapa saya tidak alami terobosan dalam hidup saya? Kenapa saya sudah lama ke gereja dan tidak alami apa-apa? Kenapa saya sudah ikut Yesus sekian tahun, tapi tidak pernah ada pertumbuhan, tidak pernah ada progres dalam hidup saya? Kok tetap begini saja? Seringkali kita menyalahkan Tuhan.
Padahal sesungguhnya kitalah sendiri yang harus mengubah paradigma cara pandang kita. Apa yang Yesus ucapkan tadi dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Saya akan coba pinjam dari sebuah terjemahan NIV Bible. Alkitab ini mengatakan begini, saudara. Saudara lihat, ayat ini berkata begini, the eye is the lamp of the body. Mata kita adalah lampu untuk hidup kita. Ya, kata bersama saya, mata saya adalah lampu saya. 2, 3, mata saya adalah apa? Lampu saya. Lihat, if your eyes are healthy, jika mata saudara sehat, your whole body will be full of light. Maka seluruh hidup saudara akan penuh dengan terang. Kalau mata kita, cara pandang kita sehat, benar. Tapi lihat ayat 23. But if your eyes are unhealthy, tetapi jika cara pandang saudara tidak sehat, salah, lagi sakit, your whole body will be full of darkness. Maka seluruh hidup saudara akan penuh dengan kegelapan. Nah, Yesus mengatakan, ternyata paradigma cara pandang kita seperti lampu. Anda lihat bagaimana gedung ini begitu banyak lampu. Dan kalau lampu ini dinyalakan, terang, maka saudara akan melihat dengan terang. Sehingga kelihatan siapa yang mulai ngantuk dan yang tidak ngantuk, kelihatan jelas. Coba lihat kanan kiri dulu, apakah ada di sini yang matanya sudah mulai 5 watt, saudara. Tapi kalau ini lampu dimatikan semua, gelap, maka saudara tidak akan pernah bisa melihat dengan jelas. Saya mau tanya, siapa yang tahun depan mau masa depan saudara 2015, pekerjaan saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, kerohanian saudara gelap, angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau terang dan berkat berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata bersama saya mau ubah cara pandang saya. 2, 3. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Karena kalau paradigma kita, cara pandang kita sehat, benar, maka hidup saudara akan penuh dengan semua yang baik. Tapi kalau cara pandang saudara, paradigma saudara salah, tidak sehat, alias sakit, maka saudaraku, hidupmu juga akan menderita. Satu hari ada seorang ibu, waktu dilihat tetangganya melalui jendela samping rumahnya, tiba-tiba ibu ini mulai berkomentar, ih, mobil tetangga kotor, lihat cat mobilnya, kotor sekali, nggak pernah dicuci, jorok sekali. Dia cerita, dia teriak begitu, suaminya melihatin, diam saja. Besok paginya, ketika tetangga itu sudah keluar, ibu ini kembali komentari dari jendela. Ih, bajunya kotor, wajahnya kusem, belum mandi. Suaminya pandangin, saudaraku. Kemudian saudaraku diam saja. Hari berikutnya, tiba-tiba tetangga sebelah lagi mencuci pakaian dan menjemur, mengeringkan pakaian dan mulai menggantung pakaian yang mau dikeringkan. Tiba-tiba ibu ini berkomentar lagi, ih, baju sudah dicuci tapi masih kotor, kusam begitu. Suaminya udah geleng-geleng kepala. Lalu suaminya, saudaraku, datang ke kaca tersebut, ke jendela. Ngapain? Kacanya dibersihkan, saudaraku. Setelah dibersihkan dengan apa? Dengan apa? Soklin, saudara, yang bisa mencuci. Tiba-tiba, loh, kok terang? Anda tahu nggak? Ternyata persoalannya bukan pada orang lain. Persoalannya pada cara pandang kita sendiri. Kaca kita sendiri yang kotor, yang belum dibersihkan. Seringkali kita tuduh orang lain yang jelek. Kenapa? Karena ternyata paradigma kita masih salah. Itu sebabnya, ayo dalam nama Yesus, mulai hari ini, sebelum menghadapi tahun depan, paradigma kita yang salah harus diubah jadi baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari, ada seorang anak di tepi hutan, berhasil menemukan dan menangkap seekor anak gajah. Lalu kemudian dia jual di kota. Lalu seorang pria, seorang pemilik sirkus membeli anak gajah itu. Begitu sampai ke tempat sirkus itu, maka si anak gajah diikat kaki kanan depannya dengan tali plastik.
Lalu kemudian satu talinya ujung yang lain diikat kepada pohon. Maka anak gajah ini mencoba berjalan. Tapi karena tali yang mengikat, begitu dia coba mau gerak, nggak bisa. Coba lagi nggak bisa. Lama-lama dia coba sampai kakinya sakit. Maka Anda tahu apa yang terjadi. Anak gajah itu mulai setiap kali dia diikat kakinya dengan pohon, dengan tali itu. Lalu dia merasa tidak bisa apa-apa, dia diam. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, gajah ini semakin besar. Setiap kali dia dilatih dan dia bisa pertunjukan sirkus, mengangkat beban yang berat dan sebagainya. Tapi aneh, setelah pertunjukan sirkus, semua penonton kagum dengan semua kekuatan gajah ini. Maka si pawang gajah setelah selesai menuntun gajah gede ke belakang dan dia ambil tali plastik. Dia ikat kaki gajah yang gede dengan tali plastik. Satu dan juga satunya ke pohon. Sejak diikat, langsung gajah yang besar diam, lumpuh, tidak bisa bergerak kemana-mana. Anda tahu pada waktu anak gajah masih kecil, kekuatannya tidak seberapa. Yang menjadi pengikat, penghalang adalah tali tersebut. Tapi ketika dia sudah besar, kekuatannya besar. Yang menjadi penghalang apa? Bukanlah tali itu lagi. Tapi cara berpikir paradigma yang lama. Karena dia pikir begitu diikat, gua nggak pernah bisa bergerak. Nanti kalau saya bergerak, saya akan sakit. Anda harus tahu itu bicara apa? Cara berpikir yang sering kali yang salah. Yang menjadi musuh kita, bukan lagi yang lain. Itu sebabnya Tuhan mau agar kita berubah paradigma kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena bersama-sama, amin. Satu hari ada sebuah penelitian. Ada seorang pria menangkap beberapa kutu loncat. Do you know kutu loncat? Ya, kutu yang suka apa? Loncat. Modelnya kayak apa? Pastikan bukan kayak saya. Amin, suku. Kutu loncat. Kutu loncat ini dimasukkan ke dalam toples. Terus toplesnya ditutup. Nah, apa yang terjadi? Ketika ditutup, maka bunyi keras. Klotak, 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 klotak. Ngapain? Kutu loncatnya berusaha apa? Yang namanya kutu loncat, bukan kutu berenang. Saudaraku. Namanya kutu loncat masih apa? Loncat. Begitu klotak, klotak, apa yang terjadi? Ternyata kutu loncat ketika mau melompat keluar, nggak bisa. Kenapa? Kebentur dengan tutupnya. Hari itu klotak, 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 coba terus. Saya bisa yakinkan, itu si kutu loncat, begitu bentur itu tutup, pasti sakit. Bentur lagi, lompat, sakit. Anda tahu, apa yang terjadi? Keesokan harinya, tiba-tiba si pria ini kaget. Sudah tidak terdengar lagi bunyi klotak-klotak tadi. Oh, apakah kutu loncatnya mati semua? Tidak, saudara. Kutu loncatnya tetap loncat. Tapi sekarang lebih pendek. Tidak sampai kena tutup toples itu. Kenapa? Karena kalau sampai kena tutup toples apa? Sakit. Jadi loncat, tapi cuman pendek. Besok dilihat lagi, loncat, tapi tetap pendek. Lalu oleh pria itu coba kutu loncat dikeluarkan. Anda tahu setelah dikeluarkan dari toples, apa yang mereka lakukan? Loncatnya tetap pendek. Anda harus tahu, hari pertama yang menghalangi apa? Tutup toples itu. Hari berikutnya tidak bisa loncat tinggi lagi. Kenapa? Cara berpikir paradigma yang salah. So sekalian, kalau saudara hidup mau berhasil, siapa mau berhasil dan terang masa depan saudara? Kata bersama saya, Tuhan saya mau ubah paradigma saya. 2, 3, Tuhan, saya mau ubah paradigma saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Lihat di Alkitab, ada seorang nabi bernama Elisa. Satu pagi ketika bangun pagi-pagi, bersama dengan bujangnya yang bernama Gehazi. Dan pagi itu waktu bangun mereka tidak sempat ngopi ke Starbucks. Kenapa? Belum ada Starbucks. Di kota Dotan tiba-tiba waktu bangun pagi pegawainya Gehazi teriak sama tuannya Nabi. Nabi celaka, celaka, celaka. Loh kenapa? Lihat Nabi, ternyata ada banyak tentara Aram yang begitu banyak mengepung kota Dotan. Pasti mau menangkap dan membunuh kita. Lihat, Gehazi panik. Gehazi ketakutan. Nabi Elisa tetap cool, tenang. Apa yang dia lakukan? Tenang, Gehazi. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukalah mata
daripada bujangku ini. Setelah didoakan tiba-tiba Gehazi kaget. Dan dia jadi tenang dan tidak gelisah dan takut lagi. Kenapa? Sebab Gehazi sudah punya sebuah cara pandang yang baru. Dia lihat ternyata di belakang semua tentara Aram ada begitu tentara, banyak tentara Tuhan. Para malaikat yang akhirnya memberi kemenangan kepada mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya sebelum masuk tahun baru, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan buka mata rohaniku, Tuhan ubah cara pandangku, paradigmaku yang salah selama ini. Sekalian, mari kita belajar, kita harus punya paradigma yang benar. Kata bersama saya harus punya paradigma yang benar. 2, 3, saya harus punya apa? Paradigma yang benar. Nah, paradigma benar dalam soal apa? Pagi ini saya mau bagikan ada 4 paradigma yang benar yang harus saya dan saudara miliki. Yang pertama, paradigma dalam cara kita memandang diri kita sendiri. The way we see ourselves. Saudara sekalian, kalau saudara mau hidup terang, mau hidup berhasil, maka yang pertama kita harus punya cara pandang yang benar tentang diri kita sendiri. Kata bersama saya harus bisa memandang dengan benar diri saya. 2, 3, saya harus bisa memandang dengan benar apa? Diri saya. Kenapa, Sob? Karena gini, ada beberapa macam orang memandang dirinya sendiri. Buktinya apa? Mari kita lihat. Ada orang yang memandang dirinya itu selalu underestimate. Selalu merasa dirinya itu di bawah. Selalu merasa kurang. Selalu merasa tidak oke. Selalu merasa, waduh pokoknya saya tidak baik. Nah, Anda tahu, kalau orang terus memandang dirinya underestimate, hasilnya apa? Hasilnya hidup orang itu akan penuh dengan rasa minder, rendah diri, dan mengasihani diri sendiri. Hidupnya akan selalu, saudaraku, penuh dengan rasa malu, rasa minder, rasa rendah diri. Melakukan apapun juga merasa tidak percaya diri. Kenapa? Merasa rendah diri. Dan lihat berapa banyak anak Tuhan memandang dirinya selalu underestimate. Selalu merasa tidak cukup. Selalu merasa kurang. Nanti kalau kurang kurus, alias tambah gemuk, stres, minder. Gua kok nggak langsing lagi ya? Tapi kok langsung? Kenapa ya? Lalu stres. Berapa banyak para wanita yang akhirnya hidupnya gelisah. Kenapa? Gara-gara merasa kurang cantik. Hei para wanita, engkau itu semua cantik dan berharga di mata Tuhan. Lihat beberapa cuman begini. Amin. Saudara semua itu berharga dan cantik di mata Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak orang merasa nggak percaya diri, selalu minder. Kenapa? Karena selalu memandang dirinya kurang. Kasihan ya. Kenapa saya tidak tinggi? Anda harus bersyukur. Semua mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang amin. Badan tinggi, badan kurus, ada kelebihannya. Loh, amin, saudaraku? Ya kan? Kalau orang selalu underestimate, selalu lihat yang negatif. Ya kan? Tentang dirinya. Anda harus tahu, kalau tubuh pendek, itu hemat kalau buat pakaian. Amin, saudaraku. Kalau tinggi, itu aman kalau mau merubah lampu di atas, roh. Seringkali kita merasa minder. Kenapa? Karena paradigma yang salah. Sampai karena nggak bisa diet, sudah coba diet, ya toh, sudah nggak makan nasi tetap gemuk. Anda harus tahu, ternyata tidak makan nasi itu tidak jaminan untuk jadi kurus. Buktinya Anda tahu, gajah tidak pernah makan nasi. Badannya tetap, haleluya, saudaraku. Tapi Anda harus tahu, kurus maupun gemuk, tetap kita berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Lihat beberapa yang berkata, yes. Anda jangan merendahkan orang gemuk. Orang gemuk punya banyak kelebihan. Amin. Punya banyak kelebihan. Buktinya kalau keluar dari mobil sedan mewah, pasti bosnya.
Yang kurus pasti supirnya. Ya kan? Tapi ada orang merasa tambah gemuk. Sudah coba diet gak bisa kurus. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang kau tidak bisa menguruskan aku Tuhan. Aku minta satu hal, jangan kau tolak Tuhan. Tolong gemukkan semua teman-temanku Tuhan. Yang ada di sekitarku Tuhan. Itu namanya doa kejam sekali, saudaraku. Ada orang underestimate. Tapi ada orang yang paradoksnya. Orang yang memandang dirinya selalu apa? Overestimate. Akibatnya apa? Selalu dia merasa paling hebat. Merasa jago. Lihat hasilnya. Orang itu terlalu percaya diri. Loh, kita harus percaya diri. Tapi kalau terlalu percaya diri, terlalu pede, sombong, sok jagoan, hati-hati. Karena Alkitab berkata Tuhan benci kepada orang yang sombong. Lihat bagaimana Raja Nebukadnezar dari Babel dalam kitab Daniel. Ketika dia semakin kaya, semakin jaya, tiba-tiba di taman gantung yang merupakan taman yang merupakan salah satu daripada keajaiban dunia purba. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar berkata, oh, semua kerajaan, semua yang hebat karena gua, karena saya. Anda tahu langsung Tuhan tersinggung. Tuhan buat otaknya Nebukadnezar miring cuman 1 derajat. Gila. 7 tahun di padang cuman apa? Makan rumput kayak lembu. Tapi setelah 7 tahun dia lihat ke langit dan mengakui kebesaran Tuhan. Langsung diputar 1 senti lagi. Akhirnya normal lagi. Dan Anda tahu, tidak ada yang dapat kita banggakan. Semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Jangan sampai saudara overestimate dirimu sendiri. Pokoknya saya percaya, saya pasti bisa. Hati-hati. Saudara banyak motivator dunia. Mengajar. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Hati-hati. Sebetulnya itu jebakan untuk orang percaya dirinya dan tidak mempercayai Tuhan lagi. Dan Anda harus mengerti itu mengerikan. Bentuk kesombongan. Anda harus tahu, mari Tuhan benci dengan orang sombong. Tapi Tuhan cinta dengan orang yang rendah hati. Katakan amin, suku. Mari, saudaraku. Kenapa? Belajarlah supaya kita nggak sombong. Belajar dari orang sekitar saudara yang rendah hati. Siapa Pak? Contohlah tukang parkir. Tukang parkir walaupun punya mobil banyak, dia nggak pernah sombong. Amin, saudara. Karena dia sadar semua cuman titipan. Kata bersama saya, semua cuman titipan. 2, 3. Nah, lebih keras. 2, 3, semua cuman apa? Titipan. Ayo jujur. Apakah ada di dunia ini yang kekal, yang sempurna? Gak ada. Masa jaya, masa keemasan seseorang, karir seseorang nanjak pun ada waktunya. Kekayaan orang pun ada waktunya. Hati-hati, uang sesuai dengan kitab Amsal ada sayapnya. Alias kekayaan tidak akan ada yang kekal. Apa yang kau pandang tentang dirimu sendiri? Cara pandang yang benar adalah apa? Saudara lihat. Sekarang yang kita harus cara pandang yang benar adalah apa? Kita harus percaya diri. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara nggak boleh minder. Harus percaya diri, tapi bukan karena kau merasa hebat. Tapi karena kau percaya Tuhan mengasihi dan menyertai saudara. Katakan amin, saudara. Lihat Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Firman mengajar kita begini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana, orang yang punya kepandaian, bermegah, membanggakan diri karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Lihat, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Baca sama-sama yuk. Bahwa 2, 3. Bahwa ia memahami dan mengenal siapa? Mengenal aku, mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah apa?
firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari di China, Kaisar China kebingungan karena begitu banyak pejabatnya yang korupsi. Akhirnya dia mencoba cari seorang yang terkenal jujur di China untuk menjadi pejabat penting. Di sebuah desa di pinggiran di China, ada seorang petani yang sangat miskin, tapi terkenal jujurnya luar biasa. Dan kejujuran petani terdengar sampai ke kaisar. Singkatnya, petani miskin itu yang jujur dipanggil. Dan dia diberi kepercayaan jadi pejabat penting. Dia dianugerahi kedudukan yang tinggi. Dan Anda tahu saudaraku, dia diutus oleh kaisar seringkali ke daerah-daerah untuk mewakili kaisar. Tugas kerajaan. Satu hari ada banyak teman-teman pejabat yang lain iri sama dia. Dan berkata pada kaisar, "Kaisar, itu pejabat tidak tahu diri." Loh, kenapa? Setiap kali dia keliling, dapat tugas dari kaisar, selalu bawa kotak hitam. Kemana-mana bawa kotak hitam. Pasti dia korupsi. Pasti itu isinya adalah emas, perak, hasil uang suap. Kaisar marah. Pengawal, cari, panggil, dan bawa kotak hitam itu. Akhirnya pejabat itu datang sujud di depan kaisar. "Betul kamu setiap kali pergi selalu bawa kotak hitam?" "Betul kaisar." "Buka sekarang, pasti isinya suap." Waktu dibuka kaget kaisar. "Apa itu?" Pejabat. Waktu dikeluarkan isinya bukan emas. Isinya bukan saudaraku, yaitu uang. Permata bukan. Isinya apa? Sebuah pakaian petani yang kotor, yang lusuh. Apa ini pejabat? "Tuanku raja, setiap kali Tuan mengutus hamba ke kerajaan, ke daerah-daerah, semua rakyat memuji-muji hamba, mengeluh-elukan hamba. Maka hamba setiap kali sampai ke tempat hamba menginap, hamba buka jubah kekaisaran hamba, jubah pejabat. Hamba buka kotak hitam itu. Hamba ambil pakaian petani hamba pakai lagi. Dan di depan cermin, hamba menunjuk ke cermin. Lu jangan pernah sombong. Ingat lu dari mana asalnya diangkat. Dulu cuman petani yang miskin. Kalau engkau punya sebuah paradigma yang benar, seperti itu, percayalah, tahun depan engkau akan diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Katakan bersama-sama, semua karena anugerah. 2, 3. Lebih keras, semua karena anugerah. 2, 3. Yang kedua, tidak hanya cara pandang yang benar tentang diri sendiri. Di mana kita sadar, kita harus percaya diri. Bukan karena kesombongan kita, kehebatan kita, tapi karena percaya Tuhan. Tapi yang kedua, paradigma benar yang harus kita miliki adalah cara kita memandang Tuhan. The way we see God. Cara kita memandang Tuhan. Kenapa Pak? Dengar saudara. Ada orang cara pandangnya Tuhan itu salah. Kok bisa Pak? Mari kita lihat. Ada orang selalu memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang diktator, kejam, pemarah, suka menghukum. Digambarkan pokoknya Tuhan itu suka darah tinggian. Suka bludriken. Tuhan bawa tongkat, dikit-dikit langsung pukul, bam, menghukum anak-anaknya. Anda tahu, ada orang selalu memandang Tuhan itu kayak begitu. Wih, kayak monster yang mengerikan. Anda tahu, akibat orang memandang Tuhan dengan cara seperti itu, akibatnya apa? Dia selalu curiga dengan Tuhan. Selalu marah dan kecewa dengan Tuhan. Hidupnya akan penuh dengan kepahitan. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan itu kejam. Tuhan selalu marah. Tapi ada ekstrim yang lain. Ada orang memandang Tuhan itu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu pokoknya pengampun. Tuhan pemberi dan Tuhan itu maha pengertian. Loh Pak, apa itu salah? Enggak salah, tapi kita belajar. Ada orang ekstrimnya begini. Pokoknya Tuhan itu terima kita apa adanya. Betul, dia terima kita apa adanya. Tapi Anda harus mengerti.
Kalau orang hanya terima tentang Tuhan pokoknya maha kasih, Tuhan pokoknya maha baik, Tuhan tidak pernah marah, Tuhan itu tidak pernah menghukum, pokoknya dia maha baik. Anda tahu akibatnya apa? Akibat orang itu, maka dia akan memandang enteng Tuhan. Dan dia akan hidup semau gue dan tidak menghormati Tuhan. Dia selalu berkata, yang penting kan saya percaya Yesus, pasti masuk surga. Gak mungkin saya binasa, gak apa-apa, whatever I do, gak apa-apa. Yang penting percaya Yesus. Hati-hati. Memang kita tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatan. Kita diselamatkan oleh Yesus, sebuah kepastian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi yang bisa terjadi, bukan orang percaya kehilangan keselamatan. Orang percaya meninggalkan keselamatan, membuang keselamatan, menyia-nyiakan keselamatan. Hati-hati. Kenapa? Karena akhirnya kalau orang cuma memandang Tuhan maha kasih, pokoknya nggak apa-apalah, tenang lu, nggak akan dihukum, nggak apa-apa. Lihat, banyak orang hidupnya sembrono. Ingat, grace is not license to sin. Anugerah bukanlah kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Tapi mari kita lihat cara pandang yang benar tentang Tuhan itu bagaimana. Mari kita lihat seimbang antara Tuhan maha kasih, tapi dia juga maha adil. Yang setuju katakan amin. Ibarat seperti sebuah mata uang koin. Ada dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Kalau saudara punya paradigma yang benar tentang Tuhan, seimbang dia maha kasih dan juga maha adil, lihat akibatnya apa? Hasilnya kita akan mengasihi Tuhan, menerima cinta Tuhan, tapi tetap hidup takut dan gentar akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Mana ayatnya? Lihat, Yohanes 1 ayat 14. Di ayat tentang Natal, mari kita belajar. Dikatakan begini, Sob. Firman itu, Logos itu, yaitu Yesus, telah menjadi manusia. Itulah Yesus, Natal. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa Yesus? Lihat, kalimat terakhir ini penting. Penuh kasih karunia. Kata bersama saya, Yesus penuh kasih karunia. 2, 3. Yesus penuh apa? Kasih karunia. Tapi lihat, enggak titik. Ada dan apa? Dan apa? Agak keras supaya yang mulai begini, mulai bangunan. Dan apa? Kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya, full of grace. But not only grace, but also the truth. Kebenaran. Dia Tuhan yang maha kasih. Tapi dia tetap Tuhan yang penuh kebenaran. Di mana kebenarannya harus tetap kita ikuti dan kerjakan. Yang setuju katakan amin. Sehingga begini saudara. Kalau engkau punya cara pandang Tuhan yang benar, hidupmu akan secure, hidupmu akan aman. Engkau tidak akan pernah merasa Tuhan tidak mencintai. Tapi engkau tidak mau menyakiti hatinya karena dia sangat cinta. Engkau ingin menyenangkan dia karena engkau tahu aku harus tetap mengerjakan keselamatanku dalam takut dan gentar. Karena aku tahu dia Tuhan yang aku harus hormati. Yang mengerti katakan. Contoh begini saudara. Yehuda anak saya. Seringkali akhirnya bermanja-manja dengan saya. Kalau malam sebelum kami mesbah keluarga seringkali dia ke kamar kami. Saya panggil. Dari kamarnya dia datang dan Anda tahu dia sekarang 13 tahun sudah lebih tinggi daripada saya. Saudara. Dan Anda tahu saudara, dulu waktu dia lebih kecil. Saya kalau capek saya bilang tolong Judah injekin papa. Sekarang saya tidak berani. Saudara. Kalau saya bilang sama dia Judah tolong injekin papa. Bisa bahaya saudara. Anda tahu ya. Jadi saya berkata, tapi seringkali dia manja, kemudian dia tidur berebah di dada saya, dan kemudian kita bergurau, dia minta pijet Pak, saya mulai pijet ya kan. Saya kemudian, Papa juga capek, tolong pijetin, dia pijetin. Saudaraku, hubungan kami baik sebagai anak dan ayah, tapi tetap dia tahu diri. Di saat sebuah keputusan, saya berkata, ini yang tidak boleh, maka dia tidak boleh melanggar. Anda harus tahu. Seringkali banyak anak Tuhan juga begitu. Merasa bahwa Tuhan maha kasih, terus apa? Hidup semaunya sendiri.
ngentengin Tuhan. Hati-hati. Alkitab tetap berkata, Dia Tuhan yang maha kasih, tapi tetap Dia adalah api yang menghanguskan. Itu sebabnya tetap kita cinta Dia, tapi kita tetap hidup hormat dan takut akan Dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama kita, Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, paradigma yang benar yang harus kita miliki, tidak hanya tentang diri sendiri, tidak hanya tentang Tuhan, tapi yang ketiga, cara kita memandang persoalan. Cara saudara dan saya memandang persoalan, ini juga harus diperbaiki. Kenapa? Karena kalau saudara memandang persoalan dengan paradigma yang salah, maka hidup kita selalu akan gelap dan tidak alami terobosan. Begini saudara. Orang kalau mengalami masalah, saya lihat ya, reaksinya itu macam-macam. Dan ternyata setelah saya renungkan, itu tergantung dari apa? Cara pandangnya akan masalah itu. Saya lihat gini, ada orang ya kalau kena masalah, enggak besar sih sebenarnya. Masalah sedikit, langsung emosi, marah-marah, ngancem Tuhan. Karena Tuhan enggak kelihatan pendeta yang diancem, saudara gue tau. Gue enggak mau ke gereja lagi, bla 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 bla. Ada orang kalau kena masalah itu langsung kayak begitu reaksinya. Tapi ada orang lain, saya lihat kena masalah lebih berat. Tapi tetap tenang. Tetap percaya Tuhan. Anda tahu, semua tergantung dari paradigma kita. Cara Anda memandang persoalan. Kenapa? Karena begini, sob. Ada orang memandang persoalan, selalu masalah itu sebagai apa? Musibah. Sebagai sesuatu yang merupakan nasib yang buruk. Semua masalah selalu adalah hukuman. Ya kan? Berapa banyak kita selalu kalau ada masalah, ini karena musibah, ini pasti nasibku buruk. Saudara harus percaya. Kalau engkau dalam Yesus, enggak lagi ada nasib buruk. Nasib yang buruk sudah diubah jadi nasib yang baik. Karena salib Kristus adalah lambang plus penambahan. Katakan amin. Tapi saudaraku, ada orang selalu ngandang masalah itu sebagai apa? Sebagai waduh hukuman, musibah. Akibatnya apa? Lihat, orang kalau punya cara pandang seperti ini yang salah, hidupnya selalu marah, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan. Nanti ujung-ujungnya kecewa juga dengan gereja. Kenapa? Karena aku ikut Yesus, mana buktinya? Katanya saya diberkati, lah kok masih belum? Katanya saya disembuhkan, kok masih belum? Katanya akan menikah, kok enggak nikah-nikah? Gua dikejar, dia menjauh dan akan menolak. Gitu. Saudaraku, mari kita belajar. Jangan kau pandang masalah dengan cara negatif. Dengan paradigma yang salah. Ada lain lagi, besok. Ada orang lain lagi memandang masalah itu selalu apa? Membesar-besarkan persoalan. Itu orang memang hobinya begitu. Masalah kecil dikipasin, jodoh gede. Ya kan? Di sini nggak ada kok. Amin, sob. Pokoknya apapun masalah jodoh gede. Sampai, saudaraku, dia merasa tidak cukup kalau hanya se-Philadelphia Raya mengetahui. Bila perlu sampai se-Indonesia Raya. Sampai seluruh Amerika harus tahu tentang masalah itu. Bila perlu sampai planet Mars, Jupiter, Uranus, Pluto harus tahu semua masalah itu. Anda tahu, saudaraku, seringkali kan ada orang bilang begini sama saya, Pak, semua orang sudah tahu Pak tentang masalah saya. Saya ketawa, sorry ya, enggak semua orang kenal kamu. Ya kan? Kita kan selalu merasa membesar-besar masalah. Malu Pak, malu Pak. Saya mau taruh mana di muka, saya mau taruh mana? Tetap muka di sini, jangan pindah ke sini. Ya kan? Kita ini sering kadang-kadang membesar-besarkan masalah. Akibatnya apa? Orang kalau selalu membesar masalah, akibatnya apa? Dia akan ketakutan, stres, khawatir. Nanti kena masalah dikit langsung, jangan-jangan. Tiba-tiba nafas kok agak gak enak, jangan-jangan jantung. Tiba-tiba pagi-pagi, jangan-jangan kanker. Saudara hati-hati jangan kok besar-besar masalah. Gitu? Justru bersama Tuhan yang maha besar. Maka kita mengecilkan, jangan dibesarkan, mengecilkan masalah supaya yang kecil dibuang dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi saudaraku, ada yang lain lagi, ekstrim yang lain. Paradigmanya tentang persoalan apa? Menyepelekan persoalan. Selalu anggap enteng. Dan Anda tahu ada orang tipe begini kan. Akibatnya apa? Lihat hasilnya. Semakin rumitlah masalahnya. Dan tidak pernah terselesaikan. Kenapa? Karena selalu anggap enteng masalah. Loh Pak,
Nganggap besar nggak boleh, nganggap enteng nggak boleh. Lah yang benar bagaimana? Lihat sesuai firman Tuhan. Cara pandang yang benar tentang masalah, tentang persoalan adalah apa? Selalu kita mawas diri. Hidup harus mawas diri. Kata bersama saya harus mawas diri. 2, 3. Tapi bukan cuma mawas diri. Dan kita memandang persoalan sebagai proses pembelajaran hidup. Kata bersama saya, proses pembelajaran hidup. 2, 3. Dan apa? Ujian naik level. Ujian naik kelas. Kalau saudara punya cara pandang benar tentang masalah, lihat hasilnya apa. Engkau akan bisa selesaikan setiap masalah dengan cantik. Engkau akan bisa solve problem dengan hikmat Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, Pak Lukas enak ngomong. Saya ngalami masalah berat, Pak. Enggak ngalami sih. Mari kita belajar. Anda jangan percaya ucapan saya. Tapi Anda harus percaya ucapan firman Tuhan. Katakan amin. Kok bisa, Pak? Masalah itu naik kelas. Ujian naik kelas. Mana bisa? Mari kita lihat. Ayo. Yakobus 1 ayat 12. Alkitab berkata apa? Ayo baca sama-sama. 2, 3. Bersedihlah. Betul? Halo, apa? Baca sama 2, 3. Bahagialah, coba ulang lagi, ngomong sama sebelahmu. Ya, agak nyemprot sedikit. 2, 3, bahagialah orang yang apa? Bertahan dalam apa? Pencobaan. Loh, pencobaan masalah pergumulan kok malah berbahagia? Nggak masuk akal dong. Ini firman loh. Anda harus lebih percaya firman daripada logika Anda. Katakan amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Baca sama-sama berikutnya. 2, 3. Sebab apabila ia sudah apa? Tahan uji. Lihat. Ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Lalu kepada siapa? Orang yang membenci dia. Amin. Orang yang apa? Ayo, siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa cinta Yesus? Angkat tangan. Berarti orang cinta Yesus masih bisa kena pencobaan masalah enggak? Halo, bisa enggak? Lihat lagi itu ayat, lihat. Ternyata, saudaraku, itu ayat berkata apa? Ya, ternyata kita orang yang mengasihi dia tetap bisa kena pencobaan. Tapi kita harus punya paradigma yang benar. Kita tidak boleh susah, kita harus berbahagia. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bertahan. Kita tidak boleh kalah. Tapi harus tahan uji, tahan banting. Karena Anda harus percaya di balik masalah, pencobaan, ada mahkota. Apa? Mahkota apa? Siapa mau terima mahkota kehidupan? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Jadi pandanglah masalah dari sisi kacamata Tuhan. Iya, aku nggak boleh susah loh. Karena ternyata pasti ada blessing in disguise. Di balik masalah. Ada berkat terselubung. Masalah adalah emas dari Allah. Lihat beberapa nih. Masa sih Pak? Siapa yang pernah ngalami? Di balik masalah ada berkat, angkat tangan. Banyak kan? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang hadir pada pagi hari ini yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Oke, berarti semua punya masalah? Ya, semua punya masalah? Coba lihat kanan kiri sebentar. Kamu juga punya masalah rupanya. Bilang, saya juga punya masalah. Dengar? Siapa yang tidak punya masalah, angkat tangan? Tidak ada kan? Oke, dengar baik, dengar baik. Lihat kemari. Kalau Anda berarti semua punya masalah. Dengar baik-baik. Selamat, Anda akan naik kelas. Lihat, ulangi lagi. Kalau Anda hari ini punya masalah, ucapan saya adalah selamat. Anda sebentar lagi akan naik kelas. Tepuk tangan yang meriah. Anda punya masalah. Dengar. Selamat, karena sebentar lagi engkau akan terima berkat besar. Lihat beberapa yang tidak mudeng gini. Kalau Anda punya masalah, percayalah
sebentar lagi engkau akan lihat mahkota kehidupan, keberhasilan dia berikan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya dalam hidup saya ikut Yesus semakin cinta Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Makanya ada banyak orang kecewa karena begini. Dia pikir gini, kalau aku semakin cinta Yesus, setia ke gereja, gak akan ada masalah. Jalanku seperti kayak jalan tol, tidak ada hambatan. No, salah. Kita tetap mengasihi Tuhan, tetap mengalami pencobaan. Pak, kalau gitu Pak, saya tidak mau cinta Tuhan. Kalau Anda tidak cinta Tuhan, lebih parah. Gak ada pilihan lain, cinta Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Bertahan, berbahagia. Saya pernah ingat kesaksian seorang yang bernama Adi Manuhutu. Tahun-tahun 70-an, tiba-tiba Pak Ade, selain sekolahnya bagus, lalu dia kerja di Pertamina, dan rupanya dia bergabung dalam band Pertamina, dan dia jadi penyanyinya, karena dia punya keunikan. Anda tahu uniknya apa? Pak Ade yang dulu pernah datang ke tempat kita, dia cerita. Salah satu telinganya Pak Ade, Manuhutu itu, pendengarannya tidak baik. Seolah-olah musibah. Orang tuanya pun awalnya sedih. Kenapa anakku telinganya satunya tidak baik? Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata sesuatu yang kurang. Kalau kita belajar percaya Tuhan, akan ada berkatnya. Pak Ade anak hamba Tuhan. Ternyata justru karena suara telinganya satu kurang. Kalau dia nyanyi, dia bisa dengar suaranya lebih bagus. Dalam artian lebih benar, tajam. Dan ada tahu apa terjadi, Joko? Ternyata dia berhasil baru tes awal di grup band Pertamina. Langsung diterima. Dan akhirnya dia, Joko, berhasil meraih beberapa penghargaan. Satu hari dia disuruh oleh seorang produser nyanyi lagu Nona Ana. Ya, Nona Ana, bukan Mona Lisa, lain lagi, so. Bukan Liberty, so. Nona Ana, Indonesia ya toh. Anda tahu apa terjadi, so? Ternyata itu lagu booming. Sampai katanya hampir 1 juta kaset terjual. Wih, di mana-mana dia dikenal. Dia cerita masih muda, anak pendeta. Sombongnya bukan main. Dia merasa hebat. Dan dia cerita, ketika dia terkenal, siapa wanita yang ngefans sama dia, yang tidak mau tidur dengan dia dengan gratis. Banyak yang mau. Dia mabuk-mabukan. Dia lupa Tuhan. Anda tahu, album kedua melonjak lagi. Lebih dari 1 juta. Dan Anda tahu akhirnya ada produser lain. Wah, ini sebuah aset besar. Suara yang khas. Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya saudaraku dipersiapkan. Kamu harus nyanyi lagu ini. Lagu yang terbaik. Kita siapkan. Dan kita akan promo besar-besaran. Kita harap tembus 3 juta penjualannya. 3 juta kaset. Anda tahu saudaraku, stop promo besar-besaran. Wih, semakin sombong. Dan sebagainya. Setelah promo dan keluar album itu. Anda tahu, lagu tidak sampai 300.000 keping. Ketika seperti itu, langsung produsernya marah besar. Sudah invest banyak. Dipecat. Diusir dari studio. Anda tahu Pak Ade pulang. Stres. Dia nggak bisa tidur. Dia jadi paranoid. Dia menjadi orang yang selalu gelisah. Nggak ada damai. Saudaraku, sampai dia cerita. Namanya obat tidur. Wih, mengerikan. Tapi apa yang terjadi? Di saat seperti itu, so, habis karirnya. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan. Waktu dia berdoa, Tuhan ngomong sama dia. Cari penyanyi Adi Manuhutu itu. Dia nggak tahu, nggak kenal. Satu saat waktu dia khotbah di Jakarta, di banyak persoalan-persoalan doa, dia tanya, siapa yang kenal Adi Manuhutu? Pasti satu persoalan doa, ada satu tempat, istrinya Pak Adi kebaktian di sana. Singkatnya, dia diajak isinya ke rumahnya Pak Adi. Dia cerita bajunya acak-acakan, stres. Nggak tidur sekian lama, obat tidur dan sebagainya. Tiba-tiba Anda tahu, hamba Tuhan itu berkata, Ade, ayo ikut saya nyanyi. Memuji Tuhan di KKR. Dia kaget, siapa saya?
Saya orang berdosa gini. Tuhan cinta kamu. Anda tahu? Singkatnya, awalnya dia nolak tapi akhirnya dibawa. Dan dia dibawa. Dan KKR itu waktu dia nyanyi. Hari pertama orang semua kagum dengan suaranya. Tapi di hari terakhir, tiba-tiba ketika Pak Adi lagi nyanyi, Tuhan jamah dia nangis bertobat. Dia nangis bertobat. Kenapa? Karena lagu yang dia nyanyikan itu membuat dia bertobat adalah lagu Mahkota yang Mulia di Surga. Terus pendetanya berkata, siapa tahu ini adalah kamu nyanyi terakhir kalinya. Dan kemudian kematian datang. Tambah takut saudaraku. Makanya dia nyanyi sambil nangis. Anda tahu, justru karena kegagalannya dia, Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Dia bertobat dan ternyata baru tahu orang tuanya cerita. Dia adalah anak nasar yang dinasarkan oleh ayahnya pendeta. Satu hari engkau akan jadi hamba Tuhan. Tapi dia sempat tinggalkan Tuhan. Melalui kegagalan, dia balik sama Tuhan. Hari ini dia jadi hamba Tuhan. Menggembalakan. Saya percaya jadi berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Pandang semua masalah sebagai sebuah kesempatan engkau naik kelas. Katakan amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Cara pandang yang benar tidak hanya untuk diri sendiri. Tidak hanya cara pandang yang benar tentang Tuhan dan tentang persoalan. Tapi yang keempat, cara kita memandang orang lain. Bagaimana cara kita memandang orang lain. Ini juga akan menentukan apakah gelap atau terang hidup kita. Kenapa, saudaraku? Ada orang punya cara pandang yang salah tentang orang lain. Dia memandang orang lain selalu dari apa? Berdasarkan statusnya, sukunya, bangsanya, penampilannya, ekonominya. Sudah tahu? Ini cara pandang yang salah. Kalau engkau hanya menilai orang dari penampilannya, dari kaya atau miskinnya, Anda harus tahu Anda akan salah di mata Tuhan. Kenapa? Karena kalau akibatnya seperti itu, saudara, kita akan membeda-bedakan orang. Tapi ada orang lain lagi, cara pandangnya tentang orang lain apa? Selalu look down. Meremehkan orang lain. Selalu merasa orang lain tuh, nggak penting. Anda tahu apa terjadi? Akibatnya apa? Orang itu akan dijauhi orang. Karena dia jadi orang yang sombong. Tapi cara pandang tentang orang lain yang benar adalah apa? Yang Tuhan mau kita menghargai orang lain. Bukan karena status, bukan karena penampilannya, tetapi sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan belajarlah kalau kita menghargai orang seperti Tuhan menghargai. Lihat akibatnya, sudah akan disukai dan dicintai banyak orang. Ayat yang terakhir, mari kita lihat Roma 15 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama Roma 15 ayat ke-7. 2, 3. Sebab itu apa? Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Sudah jujur, dengar. Belajarlah punya cara pandang yang benar tentang orang lain. Kadang-kadang, saudaraku, kita suka membeda-bedakan orang. Oh, dia orang kaya, kita jadi nice. Oh, dia orang melarat, kita jadi kurang nice. Hati-hati. Hidup itu tak tentu, saudaraku. Anda harus belajar untuk tetap menerima semua orang. Dan jangan membeda-bedakan orang. Seperti Tuhan menerima. Dan saya percaya kalau kita melakukan itu, hidupmu dan hidupku akan jadi berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sudah tahu enggak? Di luaran itu, kan ada orang cerita begini. Wih, gereja Betanu gerejanya orang kaya. Gerejanya orang kaya. Lu diaminin aja. Amin. Jadi semua sudah adalah orang-orang kaya. Amin, soku. Gerejanya orang kaya. Ya diaminin aja. Lebih enak mana? Gereja orang kaya atau orang miskin? Hah? Gereja orang kaya. Amin. Loh,
Artinya semua kita yang miskin di tempat ini, engkau akan terima berkat Tuhan. Engkau akan diberkati. Katakan amin. Tapi saudaraku, seringkali orang, lihat, membeda-bedakan. Oh, gereja Betani bukan gerejanya suku ini. Bukan gerejanya suku ini. Anda harus tahu, Tuhan tidak pernah minta kita milih sebelum lahir. Lu mau lahir dari suku mana? Lu mau lahir dari bangsa mana? Saudara harus tahu, saya deklarasikan gereja ini terbuka untuk semua suku dan bangsa. Saya percaya ini gereja dicintai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Lihat di tempat ini, ada berbagai suku. Lu amin? Ada Jawa. Ada apa lagi? Manado. Ambon. Ada apa lagi? Batak. Orasba. Ada orang Surabaya, orang Jakarta, orang Bandung, orang Medan, ada. Orang mana lagi? Orang Aring yang tidak ada. Ya kan? Orang-orangan juga nggak ada. Jangan mudah menghakimi orang cuman karena Anda nggak ngerti. Terus selalu memandang look down. Suatu hari, saudaraku, ada orang Jakarta ke Jogja pertama kali. Kan banyak orang Jakarta nggak ngerti bahasa Jawa. Kecuali orang Jakarta di Philadelphia. Inggris belum lancar, Jawa tambah lancar. Rek, TP kok diripat-ripit aja, Rek. Ya kan? Ayo guhum ambek aku aja lah. Rupanya si orang Jakarta ini tiba di Jogja, nginep di sebuah hotel, seberang hotel ada gereja. Baru nyampe, tiba-tiba dia kaget. Wih, depan gereja rame. Karena ada pernikahan. Dia lihat, habis pernikahan nikah, keluarlah pengantinnya. Lakinya ganteng, keren. Wanitanya cantik, bajunya bagus. Lalu si orang ini tanya sama abang becak yang di depan gereja. Bang, yang nikah itu siapa? Lah dia tanya sama orang Jogja, orang Jawa. Lalu si orang tukang becak jawab, mboten ngertos. Orang Jakarta, oh yang kawin namanya mboten ngertos. Udah, besok setelah nginep, waktu dia keluar dari hotel kaget. Gereja seberang hotel itu penuh banyak orang. Rupanya ada kebaktian penghiburan. Ada yang mati. Tanyalah si orang ini. Sama tukang becak yang sama. Bang, yang mati itu siapa? Mboten ngertos. Langsung si orang Jakarta geleng-geleng kepala. Kasian ya si mboten ngertos itu ya. Baru kawin sehari. Sudah langsung mati. Pasti dia kecapean di malam pertama. Kita seringkali salah menyimpulkan. Padahal mboten ngertos itu artinya lapar. Apa tidak? Belajar punya paradigma yang benar. Kenapa? Kesimpulannya, cara pandang kita sangat menentukan apakah hidup kita gelap atau terang. Pilihlah hidupmu harus terang dan ubahlah cara pandangmu. Cara pandang yang benar tentang diri sendiri. Saudara tidak boleh minder, Anda nggak boleh sombong, tapi Anda percaya diri karena engkau percaya Tuhan. Yang setuju dan amin. Cara kita memandang yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu tidak hanya maha adil, tapi juga maha kasih. Dia tidak hanya full of grace, tapi juga full of the truth. Penuh dengan kebenaran. Yang ketiga, cara kita memandang persoalan. Bukan membesar-besarkan masalah. Tidak semua selalu adalah penghukuman. Dan tidak menyepelekan masalah. Tapi sudah belajar memandang semua masalah. Tetap mawas diri dan tetap percaya. Itulah ujian kenaikan kelas. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan yang keempat, cara kita memandang orang lain. Jangan bedakan orang karena hanya status ekonomi, suku, bangsanya. Tuhan cinta semua suku dan bangsa. Jujur ya, kalau saya seandainya ya boleh memilih lahir dari suku apa? Saya akan lahir dari suku pribumi Indonesia. Kenapa?
saya dengan mudah memberitakan Injil di Indonesia. Tapi Tuhan kasih dari suku yang lain. Tapi tetap Tuhan cinta semua suku dan bangsa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.